Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tertangkap basah saat mencuri kambing. 1 dari 2 pencuri di Batubara tewas di amuk massa. Sidang perdana kasus perintangan terhadap jurnalis saat meliput digelar di Pengadilan Negeri Medan. Jaksa hadirkan korban dan 5 saksi. Sidang pra-peradilan kasus penganiayaan dengan tersangka Aditya Hasibuan dilanjutkan. Terungkap, Akhirudin ayah dari tersangka minta 3 orang bersaksi palsu soal Aditya aniaya Ket Adminara. Informasi pertama, 1 dari 2 maling kambing di Batubara tewas di amuk massa. Nyawa pencuri tersebut tidak tertolong saat dirawat di rumah sakit. Bahtim terkapar dihakimi massa. Maling umur 50 tahun ini tertangkap usai terjatuh dari boncengan motor saat membawa 2 kambing curian. 1 pencuri lainnya berhasil kabur. Seekor kambing yang dicuri akhirnya mati. Pelaku dalam keadaan luka bersama barang bukti motor dan kambing telah diserahkan ke polisi. Namun Bahtim akhirnya tewas di rumah sakit. Menurut dari keterangan warga yang kita dapat, pada saat si pelaku ini dikejar dengan sepeda motor, si pelaku ini terpleset karena waktu itu hujan, sehingga dianiaya di TKP. Korban tewas di mana? Di TKP atau? TKP pencuriannya berada di PTPN 3, Desa Semujur. Untuk TKP untuk penganiayaannya yaitu berada di Tanjung Seri. Polisi menangkap 2 warga yang diduga memprovokasi pengeroyokan Bahtim. Kasus pencurian dan tewasnya pelaku kini diambil alih Polres Batubara untuk proses hukum lebih lanjut. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. 2 pemuda penjual sabu di Tanjung Balai digerebek polisi saat akan melakukan transaksi. Dari penangkapan kedua tersangka, polisi menyita 200 gram sabu-sabu. Udah mah turun. Izal dan Andi ditangkap di rumah Jalan Pematang Pasir Raya, Teluk Nipung, Kota Tanjung Balai. Operasi penangkapan diawali kesepakatan bertemu antara kedua pelaku dengan seorang polisi yang menyamar menjadi pembeli sabu-sabu. Saat akan transaksi, 4 polisi lainnya yang mengendarai mobil langsung menyergap kedua pelaku. Namun saat akan disergap, kedua tersangka sempat berupaya kabur. Kami lakukan dengan teknik undercover buy. Kemudian anggota melakukan pembuntutan terhadap personil yang melakukan undercover buy. Setelah disepakati, petugas kepolisian dengan kedua tersangka sepakat di sebuah rumah transaksi. Pada saat hendak menyerahkan 2 on tersebut, petugas yang transaksi atau yang undercover buy langsung melakukan penangkapan dibantu oleh petugas opsional lainnya. Dari penangkapan para tersangka, polisi mengamankan 200 gram sabu-sabu. Kedua tersangka lama menjadi target operasi, tapi selalu kabur dari penyergapan. Polisi masih mengembangkan penyelidikan guna mengungkap jaringan lain dalam peredaran narkoba. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Hendak pulang ke rumah usai nongkrong bersama teman-temannya, seorang remaja di Kabupaten Deli Serdang menjadi korban pembegalan. Sebelum sepeda motornya dirampas, korban sempat dibacok pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pembegalan di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang pada Senin dini hari. Terlihat seorang remaja yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dipepet oleh 4 orang pelaku begal. Tanpa basa-basi, korban langsung dibacok oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis celurit. Sempat membela diri, korban malah mengalami luka usai menahan sabetan senjata tajam. Malam itu, dirinya hendak pulang ke rumah, namun tiba-tiba 4 orang menggunakan sepeda motor mengikutinya dan langsung membacok dirinya. Meski sempat membela diri dan melempar pelaku dengan batu, bahkan korban berteriak meminta tolong, tetap saja para pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban.
harus diikuti. Diikuti Ada berapa orang yang ikuti bang? 4 orang, Berapa sepeda motor? 2 sepeda motor. Dua. Terus nggak ada ngomong-ngomong apa-apa orang itu? Nggak ada. Langsung mepet, langsung mengeluarkan celurit. Abang sempat melakukan perlawanan? Sempat melakukan perlawanan, tapi karena dia bawa senjata tajam, saya sempat ngambil batu dan mengejar mereka. Apa yang diambil, Bang? Sepeda motor. Di bacok di bagian mana bang? Tangan. Bagian tas. Yang bawa senjata tajam ada berapa orang? 1 orang aja. Atas peristiwa pembegalan ini, korban sudah membuat laporan ke Polsek Percut Setuan. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang sudah merugikan dirinya dan nyaris menghilangkan nyawanya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, seorang porter pelabuhan membawa kabur barang milik seorang wanita yang tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Medan. Dalam rekaman kamera pengawas, korban terlihat mencari pelaku. Rekaman kamera pengawas di terminal penumpang pelabuhan Bandar Deli Belawan, Kota Medan memperlihatkan seorang porter mengangkut satu tas besar milik penumpang wanita. Korban yang baru saja turun kapal dari Batam menuju Medan meminta jasa porter untuk mengangkut barang bawaan ke halte, tapi malah dibawa kabur oleh pelaku. Pelaku diduga dalam video tersebut adalah porter ilegal karena seluruh porter resmi dari pelabuhan menggunakan seragam berwarna biru dan memiliki nomor serta terdata. Biwa Bilaksana, Kepala Cabang Pelni Medan mengatakan berdasarkan rekaman kamera pengawas, keberadaan pelaku masih diburu. Dan kami pun berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di pelabuhan. Jadi kejadiannya memang sudah di luar kapal dan di luar pelabuhan. Nah, setelah kami lihat video tersebut pun yang mengangkut itu bukan portir dari pelabuhan. Karena portir yang ada di pelabuhan itu menggunakan identitas yang jelas berupa seragam yang telah diberikan oleh Pelindo gitu kan, dan telah dirapatkan dengan otoritas pelabuhan dan sah bandar, serta memiliki nomor yang tertera untuk setiap porter yang bekerja di pelabuhan. Korban berharap pelaku dapat ditangkap karena telah membawa kabur barang berharga seperti pakaian dan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman. Para penumpang kapal diminta tetap waspada dan berhati-hati dalam memilih jasa pengangkut barang agar terhindar dari tindak kejahatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.